Mahabharata bukan cuma cerita perang epik, tapi juga penuh dengan drama, intrik politik, dan pelajaran hidup yang luar biasa. Dalam video ini, kita akan membahas sisi-sisi tersembunyi dari kisah Mahabharata yang sering terlewatkan. Mulai dari para tokoh utama, pertempuran Kurukshetra, hingga keajaiban-keajaiban yang bikin cerita ini abadi sepanjang masa. Tonton sampai habis, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng untuk konten sejarah dan mitologi menarik lainnya. Kalau ngomongin cerita epik, Mahabharata udah pasti salah satu yang paling legendaris. Tapi, pernah gak kamu penasaran, apa sih yang bikin cerita ini begitu spesial? Bukan cuma soal perang Kurukshetra yang epik, tapi ada banyak banget drama, intrik, bahkan keajaiban yang bikin kita gak bisa berhenti kagum. Yuk, kita bahas kisah Mahabharata dari sisi yang jarang dibahas. 1. Mahabharata, cerita yang gak ada tandingannya. Mahabharata itu lebih dari sekadar cerita perang. Ini salah satu epik terpanjang di dunia, dengan lebih dari 100.000 sloka atau bait. Bayangin, panjangnya itu 8 kali lebih besar dari gabungan Iliad dan Odesinya Homer. Cerita ini ditulis oleh Vyasa, tapi uniknya, ada legenda yang bilang kalau Vyasa gak nulis sendiri. Dia dibantu sama Dewa Ganesha, yang katanya nulis secepat Vyasa menceritakan kisahnya. Gimana gak epik? Tapi tunggu, apa sebenarnya tujuan Vyasa nulis cerita ini? Ada filosofi mendalam yang mungkin bakal bikin kamu tercengang. 2. Kisah keluarga yang penuh intrik. Inti dari Mahabharata adalah konflik antara dua kelompok keluarga, Pandawa dan Kurawa. Pandawa, yang terdiri dari 5 bersaudara, adalah protagonisnya. Sedangkan Kurawa, dengan 100 saudara, jadi pihak antagonis. Tapi, jangan kira ini cuma cerita, baik versus jahat. Pandawa juga bikin kesalahan, sementara Kurawa punya alasan kenapa mereka berbuat seperti itu. Contohnya, Duryodhana, pemimpin Kurawa, selalu merasa diremehkan meski punya bakat besar. Dan yang bikin makin menarik, konflik ini dipicu dari permainan dadu. Gara-gara satu permainan dadu, semuanya hancur. Tapi siapa sebenarnya dalang dibalik permainan ini? 3. Peran Krishna, lebih dari sekadar penasihat. Krishna sering disebut sebagai penasihat Pandawa, tapi sebenarnya dia lebih dari itu. Dia adalah inkarnasi Dewa Wisnu, yang hadir untuk menjaga keseimbangan dunia. Di tengah perang, Krishna memberikan nasihat spiritual kepada Arjuna dalam bentuk Bhagavad Gita. Tapi yang menarik, Krishna juga dikenal sebagai seorang diplomat ulung. Dia bahkan sempat mencoba mencegah perang dengan cara negosiasi, meskipun akhirnya gagal. Tapi kenapa Krishna, yang punya kekuatan luar biasa, gak langsung menghentikan perang? Ada alasan mendalam di balik ini. 4. Perang Kurukshetra, kejayaan dan kehancuran. Perang Kurukshetra adalah puncak dari Mahabharata. Ini bukan perang biasa, tapi perang yang melibatkan ratusan ribu prajurit, senjata ajaib, dan bahkan strategi-strategi yang melibatkan sihir. Salah satu momen paling epik adalah ketika Bhishma, kakek yang sangat dihormati oleh kedua belah pihak, akhirnya gugur. Tapi yang bikin merinding, Bhishma sebenarnya bisa memilih kapan dia ingin mati, dan dia memilih untuk menunggu sampai perang selesai. Ada satu strategi perang yang bikin hampir semua prajurit Pandawa terbunuh. Siapa yang merancangnya? Dan kenapa itu begitu kejam? 5. Pelajaran dari Mahabharata. Mahabharata bukan cuma cerita perang, tapi juga penuh pelajaran hidup. Dari kisah ini, kita belajar tentang karma, dharma, kewajiban, dan bagaimana ambisi berlebihan bisa menghancurkan segalanya. Misalnya, Pandawa belajar bahwa kesetiaan dan kerjasama adalah kunci kemenangan, sementara Kurawa, dengan segala kecemburuan dan dendamnya, harus menerima kehancuran. Tapi ada satu pelajaran besar dari Mahabharata yang sering terlupakan. Kenapa Vyasa memilih untuk menunjukkan bahwa bahkan pahlawan pun punya kelemahan? Nah, itu dia sekilas tentang Mahabharata, epik yang gak ada tandingannya. Cerita ini gak cuma bikin kita terhibur, tapi juga bikin kita berpikir lebih dalam tentang kehidupan. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang mitologi dan kisah epik lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari kami.